satu-satunya suap yang boleh, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hazm, kalau suap tersebut untuk mengambil hak, kalau ini boleh. Tapi kalau merampas hak tidak boleh. Kemarin sudah saya sampaikan, contohnya adalah seorang calon pegawai, ujian tes tulis lulus, tes praktek lulus, pas wawancara ternyata orang yang memberi wawancara mengatakan nilai Anda cocok, pendidikan Anda sesuai dengan kriteria kami, pengalaman Anda mendukung, tertulis Anda juga bagus, tapi mohon maaf, kalau Anda tidak bayar, nilai Anda saya tukar dengan yang lain. Nah, artinya di sini tokoh yang mewawancarai trouble, bermasalah. Nah, gimana Anda mau mempertimbangkan diri, mau ngasih 100 juta atau nilainya saya tukar ke orang lain? Nah, yang mau bayar. Nah, maka pada saat itu membayar suap itu dalam rangka mengambil hak, bukan merampas hak, karena aslinya secara tes tulis lolos, secara tes praktek lolos, secara pengalaman lolos, pendidikan lolos, tapi di situ ada oknum yang memanfaatkan kesempatan, yang kemudian mencari keuntungan pribadi. Maka pada saat itu bisa mengambil salah satu dari 3 cara. Cara yang pertama, ambil kesempatan tersebut dengan membayar. Untuk apa? Mengambil haknya. Yang kedua, hendaknya kita mundur teratur untuk tidak mengikuti praktek suap. Yang ketiga, cari bukti, laporkan pada pihak terkait. Ini risikonya paling besar yang ketiga. Baik. Atau dijebak, laporkan pada pihak terkait. Tapi kemungkinan ngambil opsi ketiga apa enggak ini? Ya, terlalu berisiko. Baik. Justru kadang-kadang yang melaporkan yang malah kena kasus hukum, bukan yang dilaporkan. Karena kadang-kadang kalau kita melihat sejarah, hukum tidak berpihak pada yang benar, tapi hukum berpihak pada yang kuasa. Ini saya berbicara sejarah, tidak berbicara negeri kita. Ya, dalam kasus Nabi Yusuf, saya berbicara sejarah nabi-nabi loh, tidak berbicara tentang negeri kita. Kalau negeri kita saya buta masalah politik, saya tidak paham. Apakah semacam ini terjadi atau tidak, saya tidak tahu. Jadi jangan tanya saya. Tapi di sini adalah kasusnya dalam kasus Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika saat itu ada seorang perempuan menggoda Yusuf. Yang salah Yusuf atau perempuannya? Yang salah perempuannya. Orang pengadilan tahu enggak? Saksi ahli tahu enggak kalau Yusuf benar? Tahu. Jadi para saksi ahli, orang pengadilan tahu kalau Yusuf benar. Tapi karena Yusuf itu adalah rakyat biasa, rakyat jelata, demi menutupi nama baik penguasa, istri Al-Aziz, maka yang dipenjara adalah yang benar. Siapa? Yusuf. Jadi kadang-kadang hukum itu tidak berpihak pada yang benar, tapi berpihak pada yang berkuasa. Itu dalam sejarah di masa lalu. Jadi saya tidak membicarakan konteks negeri kita karena saya tidak tahu. Mudah-mudahan negeri kita baik-baik saja. Sebagai seorang muslim, kita harus doakan negeri kita. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim menjelekkan negerinya sendiri, mencela para pemimpinnya. Itu tidak etis, tidak boleh bagi kita menjatuhkan wibawa muruah pemimpin, itu tidak boleh. Maka doakan, Allahumma aminna fi awtonina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa ainhum ala ta'tiyati amanatihim. Ya Allah, berikanlah rasa aman kepada negeri kami, jauhkan dari para pembuat onar,
perbaikilah para pemimpin kami, para birokrat kami, dan bantulah mereka untuk dapat meletakkan kebijakan-kebijakan yang Engkau ridhoi. Ini doa yang perlu kita panjatkan untuk para pemimpin-pemimpin di negeri kita. Jadi tidak sepantasnya kita ghibah terhadap mereka, kita ngerasani mereka, mencela mereka, tidak semestinya, mencaci maki tidak semestinya. Maka tadi ketika saya berbicara hukum, saya tidak berbicara konteks negeri kita, saya tidak paham. Ini saya berbicara tentang bagaimana pada masa silam sejarah Nabi Yusuf membuktikan bahwa ada kalanya hukum pengadilan tidak berpihak pada yang benar, tapi berpihak pada yang berkuasa. Sehingga kalau ada 3 pilihan tadi, pilihan mana yang bisa kita tempuh? 1, mengambil haknya. 2, mundur. 3, lapor. Mana yang dipilih? Ya, mengambil haknya. Boleh enggak? Boleh. Dalam situasi seperti yang kita ceritakan itu boleh, sebagaimana dikemukakan Imam Ibnu Hazm.